perubahan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-serulah mereka kepada-Nya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka mengalah. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menandakan kemuliaan terhadap Firaun dan seluruh pasukan, terhadap keretanya dan orang-orang yang berkuda. Maka orang Mesir akan pingsan bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaan terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir yang mengejar dan menyusul mereka, semua kuda Firaun, kereta dan pasukan-pasukannya, pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut. Pada waktu jalan pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangan ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu,
lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang lumpuh, tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Allah Bapa kami akui yang mengagungkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air kebaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua, orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa membajuri payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka
kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sengitkanlah telingamu dan datanglah kepadamu. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allah dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihannya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan lipat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwariskan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada